Selamat datang kembali di Deep Mind ID, tempat di mana kita menggali pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Anda merenungkan sesuatu yang sering kita alami, namun jarang kita pahami secara mendalam. Hubungan antara pikiran, jiwa, dan perasaan. Kita semua pernah merasa sedih, bahagia, atau marah, dan seringkali perasaan itu terasa berpusat di dada. Kita seringkali menyebut hati sebagai tempat di mana emosi kita berasal. Tapi, dari sudut pandang ilmiah, apa yang sebenarnya terjadi? Dalam kajian ilmiah, perasaan kita sebenarnya adalah hasil dari proses otak. Saat kita merasa sedih misalnya, otaklah yang memproses emosi itu. Namun, sensasi fisik yang muncul seperti detak jantung yang lebih cepat atau rasa sesak di dada membuat kita merasa seolah-olah emosi tersebut berpusat di hati. Padahal itu hanyalah respons tubuh terhadap sinyal yang dikirimkan oleh otak. Nah, disinilah perbedaan pandangan muncul. Secara spiritual, banyak yang percaya bahwa hati adalah tempat di mana jiwa kita berdiam, pusat dari segala perasaan kita. Dalam tradisi tertentu, seperti Islam, ada perdebatan tentang apakah hati yang dimaksud adalah organ fisik atau sesuatu yang lebih abstrak, sebuah pusat spiritual yang tidak terikat pada tubuh. Disinilah letak menariknya. Pandangan ilmiah dan spiritual seakan bertolak belakang, tetapi sebenarnya keduanya bisa saling melengkapi. Mungkin respons fisik yang kita rasakan di dada saat emosi adalah cara tubuh kita memproyeksikan pengalaman batin yang lebih dalam, pengalaman spiritual yang lebih sulit dijelaskan hanya dengan ilmu pengetahuan. Jadi, apakah hati itu benar-benar berpusat di dada atau hanya sebuah metafora dari jiwa? Ini adalah pertanyaan yang mungkin tak pernah bisa dijawab sepenuhnya oleh ilmu pengetahuan atau agama. Tetapi yang pasti, pengalaman manusia adalah sesuatu yang kompleks dan mendalam. Jika kita melangkah lebih jauh, perdebatan tentang hubungan antara perasaan dan tubuh bukan hanya persoalan antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas, tetapi juga terkait dengan bagaimana kita, sebagai manusia, menghubungkan emosi kita dengan pengalaman fisik. Di beberapa tradisi, kita sering mendengar bahwa hati adalah tempat emosi dan jiwa kita bersemayam. Ada yang percaya bahwa hati yang sering kita rasakan di dada adalah pusat spiritual yang memandu kita melalui kehidupan. Sementara yang lain berpendapat bahwa hati hanyalah organ fisik yang tidak terkait langsung dengan perasaan kita. Mereka yang mengambil pandangan ini umumnya lebih fokus pada bagaimana otak dan sistem saraf yang sebenarnya bertanggung jawab atas segala emosi yang kita rasakan. Tapi mari kita berpikir sejenak. Mengapa ketika kita merasa cemas atau takut, dada kita terasa sesak? Mengapa ketika kita merasa sangat bahagia, kita merasakan semacam kehangatan di dalam dada kita? Dari sudut pandang ilmiah, semua ini adalah respons tubuh terhadap sinyal dari otak. Namun, dari sudut pandang spiritual, perasaan ini sering dianggap lebih dalam, lebih bermakna. Dalam beberapa pandangan, hati adalah simbol dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar organ. Ia menjadi tempat di mana kita merasakan kedekatan dengan Tuhan, tempat di mana kita merenungkan tujuan hidup, dan tempat di mana kita mencari kedamaian. Bagi mereka yang percaya pada aspek spiritual, perasaan yang muncul di dada bukan hanya sekadar respons fisiologis, tetapi sebuah panggilan jiwa, sebuah tanda bahwa kita sedang terhubung dengan sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Jadinya, ada perbedaan yang cukup signifikan antara menyatakan bahwa jiwa atau diri rohani kita letaknya di dada, dan pandangan spiritual modern yang menyatakan bahwa jiwa atau diri kita tak terletak di otak. Inilah fenomena yang menarik untuk kita bahas lebih lanjut. Di satu sisi, tradisi spiritual yang lebih lama sering mengaitkan emosi dan jiwa dengan hati, dada sebagai pusatnya. Hati dianggap sebagai pusat kehidupan emosional dan spiritual, sebagai tempat di mana perasaan terdalam kita bermuara. Inilah mengapa, dalam banyak budaya dan agama, hati menjadi simbol dari kasih, ketulusan, dan kebijaksanaan. Namun perlu ditegaskan, ketika kita menyebut hati sebagai pusat dari perasaan, seringkali ada kebingungan mengenai istilah ini. Secara ilmiah, yang kita sebut sebagai hati yang merasakan emosi sebenarnya bukan organ hati atau liver, melainkan jantung. Jantung secara fisiologis berperan dalam memompa darah. Dan ketika kita merasakan emosi yang kuat, seperti rasa cemas atau senang, reaksi tubuh kita terjadi di jantung, yang berdebar lebih cepat. Jadi, saat kita berbicara tentang hati dalam konteks emosi, sebenarnya yang kita maksudkan adalah respons dari jantung, bukan liver. Disinilah letak perbedaannya. Bagi pandangan spiritual tradisional, hati sebagai simbol jiwa bersemayam di dada. Namun, dari sudut pandang ilmiah, emosi kita diproses oleh otak, dan sensasi fisik yang kita rasakan seperti denyut jantung yang lebih cepat, adalah bagian dari respons tubuh terhadap sinyal dari otak. Jadi untuk meluruskan, hati yang kita rasakan saat mengalami emosi sebenarnya adalah jantung.
yang berfungsi secara biologis dan merespons keadaan emosional kita. Sedangkan otak secara ilmiah adalah pusat kendali dari semua proses emosi tersebut. Perasaan yang muncul di dada dalam tradisi spiritual adalah simbol dari jiwa yang lebih dalam. Sementara dari segi ilmiah, jantung hanyalah respons tubuh terhadap apa yang diolah oleh otak. Dan kalau kita lanjutkan lebih jauh, pertanyaan yang muncul adalah apakah mungkin kedua pandangan ini benar dalam cara yang berbeda? Mungkin hati dan otak bekerja bersama-sama dalam membentuk pengalaman manusia yang begitu kaya dan kompleks. Emosi yang kita rasakan di dada bisa saja merupakan manifestasi dari proses yang lebih besar yang terjadi di dalam otak. Sementara hati atau jantung tetap menjadi simbol dari jiwa yang terhubung dengan spiritualitas kita. Ini adalah topik yang layak untuk direnungkan lebih dalam karena pada akhirnya, baik dari sudut pandang spiritual maupun ilmiah, kita masih terus mencari jawaban tentang hakikat jiwa dan bagaimana tubuh kita merasakannya. Jika kita berpikir lebih jauh, perdebatan ini bukan hanya tentang di mana jiwa kita berada, di otak atau di dada, melainkan tentang bagaimana kita memahami diri kita sebagai makhluk yang kompleks. Pandangan ilmiah dan spiritual seakan-akan bertolak belakang, tetapi mereka sebenarnya mencoba menjelaskan misteri yang sama. Apa itu jiwa? Dan bagaimana tubuh kita meresponsnya. Pandangan ilmiah menekankan bahwa otak adalah pusat dari semua perasaan dan pengalaman kita. Semua emosi, mulai dari rasa cinta hingga kebahagiaan, cemas hingga kemarahan, semuanya diproses di dalam otak. Otaklah yang bertanggung jawab atas setiap keputusan, respons, dan interpretasi yang kita miliki. Ketika otak mengirimkan sinyal, tubuh merespons, termasuk jantung yang berdetak lebih cepat ketika kita gugup atau bersemangat. Namun, bagi banyak tradisi spiritual, penjelasan ini tidak sepenuhnya memuaskan. Jiwa, mereka katakan, bukan hanya tentang proses biologis. Jiwa melampaui apa yang dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Jiwa adalah tempat di mana kita menemukan makna, tempat di mana kita terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, entah itu Tuhan, alam semesta, atau sumber kekuatan spiritual lainnya. Dan disinilah letak menariknya. Apakah mungkin kita bisa menemukan keseimbangan antara kedua pandangan ini? Bahwa otak memang memproses emosi kita secara biologis, tetapi pengalaman emosional dan spiritual kita bisa lebih besar dari sekadar respons fisik. Mungkin perasaan yang kita alami di dada atau hati yang kita rasakan adalah cerminan dari perpaduan antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Di satu sisi, tubuh merespons dengan cara yang bisa diukur. Namun di sisi lain, kita sebagai manusia merasakan hal-hal yang jauh melampaui batasan fisik kita. Dengan demikian, pengalaman emosi kita tidak hanya tentang otak yang mengatur respons jantung, tetapi juga tentang bagaimana kita memaknai respons tersebut. Apakah rasa cemas yang kita alami hanya sekadar hasil dari otak yang bereaksi, atau itu adalah sinyal dari jiwa kita yang memberitahu bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu kita pahami? Mungkin di sini kita dapat melihat bahwa sains dan spiritualitas bukanlah musuh, melainkan dua sudut pandang yang membantu kita memahami kehidupan dengan lebih baik. Jadi mari kita tegaskan kembali, ada dua pandangan besar tentang di mana letaknya jiwa atau diri spiritual kita. Di satu sisi, ada pandangan tradisional yang mengatakan bahwa jiwa atau perasaan kita bersemayam di dada, di hati. Pandangan ini sangat erat kaitannya dengan spiritualitas dan keyakinan bahwa hati adalah pusat dari emosi dan jiwa manusia. Namun, pandangan spiritual modern lebih cenderung merujuk pada penjelasan ilmiah yang menempatkan jiwa atau pusat kesadaran kita di otak. Menurut pendekatan ini, semua yang kita rasakan, dari emosi hingga pengalaman spiritual, diolah di dalam otak. Otak adalah pusat kontrol yang mengatur segala aspek dari diri kita, termasuk bagaimana kita merasakan dan memahami emosi. Menariknya, perbedaan ini juga dapat kita lihat dalam perilaku budaya. Saya pernah tinggal di Jepang, dan satu hal yang saya perhatikan adalah bagaimana orang Jepang menunjuk diri mereka saat berbicara tentang saya. Ketika seseorang di Jepang mengatakan saya, mereka biasanya menunjuk kepala, khususnya ke area muka. Misalnya, ketika seseorang di Jepang berkata, saya yang ada di ruangan itu, mereka menunjuk ke kepala, bukan ke dada seperti yang sering kita lakukan di Indonesia. Hal ini sangat berbeda dengan kebiasaan di tempat saya lahir dan dibesarkan, di mana saat seseorang mengatakan saya, mereka cenderung menunjuk ke dada. Mungkin perbedaan ini juga ada hubungannya dengan cara kita memahami jiwa atau diri kita. Bisa jadi, orang Jepang lebih mengaitkan diri mereka dengan pikiran dan logika, sehingga mereka menunjuk ke kepala. Sedangkan di Indonesia, kita cenderung lebih menghubungkan diri kita dengan perasaan dan emosi, sehingga kita menunjuk ke dada. Apakah ini karena pengaruh budaya sejak lahir, atau apakah ada hubungannya dengan pandangan bahwa jiwa berada di otak bagi orang Jepang? Mungkin mereka melihat diri rohani mereka sebagai sesuatu yang ada di otak, di pikiran. Itulah sebabnya mereka menunjuk kepala.
Sementara di Indonesia, jiwa lebih terkait dengan perasaan yang kita rasakan di dada. Ini bisa menjadi pertanyaan menarik untuk diajukan kepada orang Jepang. Apakah mereka benar-benar merasakan bahwa jiwa mereka ada di otak, di kepala mereka? Fenomena ini menunjukkan bahwa ada perbedaan besar dalam cara kita memahami diri kita. Apakah kita merasakan jiwa di dada melalui jantung dan respons emosionalnya, atau apakah jiwa kita lebih tepatnya berada di otak, tempat di mana semua proses mental terjadi? Ini adalah perdebatan yang menarik dan baik dari sudut pandang spiritual maupun ilmiah. Masing-masing memiliki penjelasan yang berbeda tentang di mana letak jiwa kita sebenarnya. Namun pada akhirnya semua ini kembali kepada bagaimana kita memahami diri kita sendiri. Apakah kita lebih condong pada penjelasan spiritual yang menempatkan jiwa di hati, ataukah kita lebih percaya pada pendekatan ilmiah yang menyatakan bahwa otak adalah pusat dari semua pengalaman kita? Mungkin kedua pandangan ini tidak saling bertentangan, tetapi justru melengkapi satu sama lain. Dan sekarang saya ingin mendengar pendapat dari Anda. Menurut Anda, di manakah jiwa kita sebenarnya berada? Apakah di dada, di hati seperti yang diyakini oleh banyak tradisi spiritual? Atau apakah jiwa kita berada di otak seperti yang dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern? Tentu saja, kita juga memahami bahwa jiwa mungkin tidak memiliki letak fisik di tubuh kita, karena jiwa dianggap sebagai entitas di luar fisik. Namun, bagi mereka yang merasakan adanya keterhubungan antara jiwa dan tubuh, di manakah letaknya menurut Anda? Di dada atau di otak? Silakan tinggalkan jawaban Anda di kolom komentar dan kita bisa berdiskusi lebih jauh tentang pandangan ini. Saya sangat menantikan pemikiran dan perspektif dari Anda semua. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk terus mendapatkan konten mendalam seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Deep Mind Didi. Tetaplah berpikir mendalam dan selalu mencari kebenaran dalam setiap sudut kehidupan.